Jadi kelompok 7 ini menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan Organizational Control and Check. Next. Nah, yang pertama-tama itu kita akan membahas definisi dari Organizational Control atau kontrol organisasi. Apa sih kontrol organisasi itu? Kontrol organisasi adalah proses di mana manajer itu memonitor dan mengatur seberapa efisiensi dan efektif perusahaan itu bekerja gitu, dari membernya atau dari organisasinya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, contohnya begini. Contohnya misalkan supermarket ini mempunyai tujuan atau goals, yaitu menjual penjualannya itu 30% lebih besar daripada bulan sebelumnya. Nah, itu kan targetnya. Nah, organizational controlnya apa? Itu prosesnya. Prosesnya siapa? Prosesnya si manajer. Si manajer itu mengatur dan memonitor kayak mana sih supaya tujuan tadi itu, goalnya tadi itu yang 30% penjualan itu tercapai gitu. Nah, jadi organizational control itu step-step atau prosesnya si manajer ini untuk mencapai dari tujuan tersebut. Nah, mulai dari dia memonitor atau mengatur dari segi organisasinya atau cara bekerjanya dari setiap karyawannya gitu. Jadi itu contohnya. Nah, kemudian ada main factors of control atau fungsi utama dari kontrol itu tuh ada 4. Yang pertama ada koordinasi usaha. Koordinasi usaha itu gimana sih? Koordinasi usaha itu adalah kayak setiap karyawan, individu atau tim itu dibagi, bekerja itu tuh dibagi, ada per divisi gitu kan, dibagi. Ada yang bagian, misalkan contoh kita kelas ini tujuannya itu pengen liburan ke Bali ya setelah kelas ini. Nah, jadi setiap masing-masing dari individu di kelas kita ini dibagi tugasnya. Misalkan saya sendiri yaitu bagian yang menentukan tanggal untuk kepergiannya. Nah, contohnya lagi misalkan si Vanessa bagian yang mengatur keberangkatan dan kepulangannya, transportasinya. Nah, si Kawas ini misalkan bagian konsumsinya selama kita di sana nanti di Bali, yang mengatur konsumsi kita. Nah, si Aris ini misalkan bagian perbookingan tempat tinggal atau hotel kita di sana. Nah, pokoknya tuh setiap individu itu dibagi masing-masing tugasnya. Biar apa? Biar mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi tujuan kita misalkan tadi kan kita pergi ke Bali gitu. Nah, biar tujuan tersebut terlaksana dengan secara efektif dan efisien atau secara lancar gitu. Nah, yang kedua ada performance assessment. Performance assessment itu adalah kayak evaluasi kinerja. Kayak misalkan setiap kita bekerja itu kan dievaluasi nih. Misalnya tadi contohnya kan kita kan tadi pergi ke Bali. Nah, setelah selesai gitu kita liburan, nah kita tuh evaluasi. Misalkan kemarin ada kendala kayak gini. Nah, dievaluasi gitu setelahnya itu kedepannya biar kita nggak melakukan hal yang sama, dan kita ngevaluasi kerja kita gitu. Misalkan tadi ada kesalahan di bagian perbookingan hotel gitu kan. Di perbookingan hotel itu misalkan harganya ternyata nggak sama dan nggak sesuai gitu, misalnya sama yang kita pesen di online gitu. Berarti itu kita cari jalan keluarnya gitu. Jadi kita akan cari keluarnya, terus kedepannya itu cari cara supaya hal seperti itu tidak terulang lagi gitu. Nah, begitu contohnya ya. Nah, yang ketiga ada corrections of deviations. Correction of deviation itu tuh kayak mengoreksi ada penyimpangan. Koreksi penyimpangan kan setiap proses setiap kerja itu kan gak mungkin kita selalu berjalan dengan mulus, pasti ada penyimpangan. Nah itu perlunya ada koreksi penyimpangan. Contohnya aja langsung ya. Contohnya misalkan kita pengen nabung setiap bulan, kita tuh punya target menabung sebulan itu 1 juta. Nah, tapi ada penyimpangan di pertengahan bulan itu ternyata akan harusnya nih pertengahan bulan itu udah sampai 500 kan, dia di setengah bulan itu 500, dia 1 bulan itu 1 juta. Nah, tapi ternyata di pertengahan bulan itu cuma ada 300. Nah, kita koreksi nih, apa sih yang membuat tabungan kita tadi tuh target kita kok bisa nggak nyampe? Dikoreksi, setelah dikoreksi ternyata penyimpangannya itu misalkan kita belanja tuh melebihi budget anggaran atau membelanjakan yang di luar kebutuhan gitu. Nah, itu koreksi penyimpangan, kita koreksi. Oh, berarti ini nih ada penyimpangan. Nah, ini
salah satu masalah terjadi penyimpangan ini, kita cari jalan keluarnya supaya gimana target satu bulan 1 juta tadi itu tuh terpenuhi gitu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, yang keempat adalah adaptation of dynamic environment, adaptasi pada lingkungan yang dinamis. Jadi lingkungan itu kan gak statis ya, selalu berubah-ubah. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan itu? Nah, manajer tuh juga sebagai manajer di perusahaan itu kita harus bisa mengambil tindakan gitu kan terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah. Contohnya nih, misalkan kita punya target, kan kita misalnya pengen mendaki gitu kan, target kita tuh misalnya lari gitu kan, sehari minimal kita lari sore ya, misalkan di lapangan Mandala Krida gitu. Nah, tapi ternyata itu ada hambatannya gitu, lingkungan yang gak mendukung, cuacanya misalkan yang selalu hujan. Nah, gimana caranya kita tuh bisa mencari cara supaya kita tetap bisa lari, tapi diganti gitu, misalnya jadwalnya dengan lari pagi gitu, gak apa, gak lari sore. Setiap sore gitu kan di lapangan muda, karena misalnya hujan tadi ada hambatannya itu hujan, kondisi cuaca selalu berubah, kita ganti paginya gitu. Paginya misalnya kita lari sama gitu, targetnya sama dengan Mandala Krida misalnya 1 kilo gitu, atau dengan kita bisa dengan nge-gym atau workout seperti workout biasa. Yang penting kita tuh punya target sehari itu, kita ada olahraga untuk tadi kita tujuannya apa? Tujuannya tadi kita misalnya pengen mendaki gunung gitu, supaya badan kita sehat dan fit, fisiknya kuat, supaya pas nanti mendaki gunung kita nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, next slide selanjutnya yaitu the importance of organizational control. Kepentingan atau pentingnya dari organizational control itu apa sih? Nah, ada 4 poin. Di sini yang pertama itu ada improve efisiensi. Improve efisiensi itu apa? Kayak kita improve efisiensi. Contohnya tuh gini, langsung aja ya contohnya. Misalkan kita pengen punya perusahaan, kita punya perusahaan nih. Nah, kita itu punya bahan baku itu gimana cara kita gunain itu seefisiensi mungkin, kayak sehemat mungkin gitu kan. Contohnya misalkan kita pengen buat kue gitu kan. Nah, ada bahan bakunya kayak ada telur, ada gula, ada terigu, banyak. Nah, itu tuh kita tuh misalnya mau buat 1 kilo kue nastar, bahan-bahannya itu kita tuh pakai sesuai dengan takaran gitu supaya kita tuh nggak berlebihan. Nah, ini yang dinamakan dengan improve efisiensi, memakai bahan baku dengan pas-pas hemat-hematnya gitu, meningkatkan tuh efisiensi. Jadi nggak mengurangi pemakaian terlalu boros. Nah, itu yang disebut dengan improve efisiensi. Nah, yang kedua itu ada improve efektif, improve quality. Improve quality itu kayak yaitu kita mengimprove quality suatu barang kita. Misalkan kita tadi punya toko kue kan. Nah, misalkan sudah jadi tuh kuenya. Nah, kita lihat kualitinya sebelum kita kirim ke customer gitu. Kita cek lagi. Misalkan sebelum dikirim tuh kita punya kayak target gitu kan, meningkatkan kualitas kita. Kalau misalkan jangan dikirim kalau misalkan barang itu nggak bagus gitu loh, misalnya ada cacatnya apa gimana. Jadi gimana caranya manajer itu melakukan jalan keluarnya gitu loh, mencari jalan keluarnya gimana. Misalkan mengadakan divisi quality control. Jadi quality control ini tugasnya sebelum kita mengirim kue tersebut ke customer, kita cek tuh kuenya ada kekurangan apa enggak, atau ada yang gosong, ada yang gimana. Jadi sebelum dikirim itu harus benar-benar dalam keadaan yang benar-benar sempurna, yang bagus gitu. Jadi nanti untuk tujuannya apa? Untuk kedepannya tidak menimbulkan kayak kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Dan kalau misalnya kita nggak ngadain gitu kan quality control itu kan nanti misalnya dikirim ke customer ternyata ada yang rusak gitu, dan nanti kan akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih baru gitu. Jadi untuk menghindarkan masalah yang lebih besar, nah kita melakukanlah improve quality. Nah, inilah pentingnya dari kontrol organisasi gitu. Nah, yang ketiga kemudian ada respon ke customer. Nah, kemudian tadi kan setelah kita kirim tuh misalkan barang ke customer sudah bagus, nah customer ini merespon gitu kan, kayak ini gimana, kayak ulasan gitu kan. Nah, ini juga salah satu pentingnya gitu kan. Kalau misalnya kita tahu ulasan dari customer, ada kurangnya, ada lebihnya, nah kita kan itu bisa evaluasi, bisa meningkatkan kualitas kita lebih bagus lagi. Nah,
kontrol ini tuh kita ada yang poin keempat ini, encourage innovation, itu kita contoh manajer itu membebaskan kepada karyawan tuh untuk berinovasi. Contohnya tuh misalkan di perusahaan kayak bidang permesinan atau kayak teknologi gitu kan. Nah, kita tuh membebaskan kepada karyawan tuh untuk kayak mereka tuh melakukan inovasi gitu, melakukan kayak misalkan eksperimen, tapi di luar dari situ mereka tuh tetap melakukan kewajibannya sebagai tugasnya karyawan sebagai apa gitu. Tapi di luar itu mereka dibebaskan dan dibolehkan kepada manajer itu untuk membuat suatu inovasi. Dan nanti kalau misalkan suatu inovasi itu bagus, kan bisa dikembangkan sendiri gitu, dibuat perusahaan itu sendiri. Dan nanti kan yang bagus itu perusahaan itu sendiri. Nah, itu juga pentingnya dari kontrol organisasi yang terakhir. Nah, next selanjutnya yaitu tentang kontrol sistem dan teknologi. Apa sih kontrol sistem dan teknologi? Nah, kontrol sistem teknologi itu adalah format target, monitoring, evaluasi, dan feedback system yang mana itu dibutuhkan manajer. Itu sebuah informasi yang dibutuhkan manajer tentang sejauh mana organisasi itu strateginya, strukturnya itu bekerja dengan baik, secara efektif maupun efisien. Nah, kontrol sistem itu dia mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu fleksibel, cukup fleksibel manajer itu untuk merespon hal-hal yang atau kejadian yang di luar dugaan. Itu misalkan contohnya suatu perusahaan penerbangan gitu kan. Nah, itu kan sudah tertata gitu kan, misalnya ada jadwal penerbangan itu sudah tertata. Cuman kan ada hal-hal yang tak terduga gitu, misalkan hari ini itu hujan atau badai. Nah, ternyata tuh penerbangan itu tuh ditunda. Nah, kayak cara di sini tuh gimana sih manajer tuh bisa merespon secara cepat gitu, mengambil tindakan untuk memecahkan masalah itu. Misalkan tadi kan ada hambatan gitu, bisa ada hujan, ada badai gitu kan pada penerbangan itu. Nah, jadwal itu bisa diganti atau misalkan di-delay dulu sampai tunggu badai itu selesai atau hujan itu selesai gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ciri-cirinya itu memberikan informasi yang aktual gitu tentang organisasi itu. Jadi misalkan kayak perusahaan retail itu kan contohnya kan kayak Indonesia gitu kan, banyak gitu kan cabangnya di seluruh Indonesia. Nah, sekarang tuh sistem teknologi itu kan sudah berkembang. Nah, sekarang tuh bisa menggunakan kayak misalnya manajer tuh mau tahu tuh kan, tadi kan ini manajer tuh mau tahu sih kayak mana misalkan stoknya inventory dari perusahaan itu. Nah, kontrol sistem inilah gitu kan yang bisa membantu secara cepat gitu bagaimana manajer itu mengetahui gitu, mengetahui dan misalnya ada sesuatu terjadi masalah dan manajernya bisa mengambil tindakan cepat karena adanya kontrol sistem dan teknologi ini. Tadi yang poin pertama juga kan sekarang itu kontrol itu kan sistem teknologi itu udah banyak tuh kan, udah meluas gitu. Jadi kan bisa kayak kita ngirim email gitu kan atau ngirim pesan kepada tadi yang pertama penumpang tadi yang akan berangkat misalnya penerbangan itu. Nah, itu tuh bisa kita chat gitu atau kita kirim email kalau misalkan penerbangannya di-delay atau diganti, atau bisa juga dengan uangnya di-refund kalau misalkan cuaca itu bisa udah ternyata badan itu udah besar banget gitu. Nah, yang ketiga itu ada ciri-cirinya memberikan informasi kepada manajer itu secara tepat waktu, secara time itu kayak tepat waktu sekarang gitu. Misalkan contohnya nih, kita kayak pesan di Shopee gitu kan, kita kan kayak di situ kan ada ekspeditor itu kan misalkan ada lagi dikirim, ada lagi dikemas, ada lagi diantar diminta kurir gitu. Nah, kalau misalkan manajer tuh pengen tahu gitu kan, nah sekarang itu kan kontrol sistem udah teknologi kan udah berkembang. Nah, tadinya ini jadi bisa membantu manajer itu bisa mengetahui secara real time misalkan paket ini tadi lagi di mana, misalnya lagi dikemas atau lagi dikirim gitu. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu next 3 tipe dari kontrol. Nah, yang pertama itu ada input stage, yang kedua ada conversion stage, dan yang terakhir ada output stage. Nah, input stage itu di mana tahap-tahap tersebut itu di
dimasukkan gitu. Contoh kan kita tadi misalkan punya perusahaan kue gitu kan, baking. Nah, input stage itu di mana tahap ini yaitu proses pemasukan bahan-bahan baku gitu kan. Bahan baku itu ya bahan-bahan baku gitu. Tadi kan contohnya misalnya bahan baku yang membuat kue misalkan telur, terigu gitu. Nah, input stage yang dipakai, kontrol yang dipakai itu adalah feed forward control, yaitu kita itu mengantisipasi masalah sebelum terjadinya yang lebih besar gitu. Contohnya tadi kan kita ngambil bahan baku kan, pertama input stage itu tahapnya pertama kita ngambil bahan baku itu udah diproses, bahan bakunya diambil. Nah, kontrol yang dilakukan tadi feed forward control tuh. Nah, sebelum kita memulai yang kedua, kita tuh melakukan kontrol ini. Kontrolnya itu yaitu kita mengecek bahan-bahan baku ini apakah sudah bagus apa belum. Kan kalau misalkan nanti ternyata ada telur yang busuk atau ada terigu yang kayak bau atau mungkin atau gimana. Nah, inilah gitu kan yang kontrol yang dipakai sebelum masalah-masalah tersebut terjadi gitu. Nanti kalau misalkan ada yang misalnya busuk apa gimana, nanti kan kedepannya akan menimbulkan masalah, misalnya kuenya bakal bau apa aneh gitu rasanya. Nah, kemudian yang kedua dengan conversation stage itu, nah ini tahap utamanya. Tadi setelah bahan baku dimasukkan, sudah dicek, udah bagus nih. Nah, dibuatlah gitu kan tahap misalnya kita membuat salad bolu gitu kan, dimasukin tepung terigunya, telurnya segala macam. Nah, dimasukin. Nah, kemudian yang kontrol dipakai itu karb control. Nah, manager itu di sini tugasnya kayak mengecek gitu kan. Tugasnya ngecek kayak selama proses itu terjadi dicek gitu kan, kayak bagaimana penggilingannya, udah bagus apa belum, di adonan itu udah bagus bunga apa adonannya, biar nanti pas dipanggang hasilnya bagus gitu. Atau nanti pas di bagian ovennya gitu kan kita cek gitu kan, ini gosong apa enggak gitu. Nah, di sini tugasnya manajer itu kayak itu kayak melihat gitu kan, kayak mengawasi gitu selama proses itu. Nah, pada tahap yang kedua ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada output stage, yaitu tahap terakhir, yaitu di mana bahan baku tersebut jadi gitu kan, yang belum kita buat tadi kan, contohnya udah jadi nih keluar dari oven. Nah, tahap terakhir ini yaitu menggunakan feedback control, yaitu di mana kita tuh memecahkan masalah gitu loh. Terakhir itu kayak kita bisa mengevaluasi dari prosesnya tadi. Misalkan tadi kan udah jadi tuh misalnya tadi bolu jadi udah keluar dari oven. Nah, kita cicipin rasanya ini enak apa enggak, apa kurangnya gitu. Sebelum dikirim ke customer itu kan kita harus mengevaluasi itu kan, nanti soalnya kalau misalnya nggak dicicipin apa gimana kan nanti mungkin kayak aneh, terus malah nanti banyak komplain dari customer gitu. Nah, next kemudian itu ada di sini ada proses kontrol prosesnya. Nah, ini ada prosesnya itu. Nah, yang di sini ada 4 step, ada dari kontrol organisasi. Nah, yang pertama itu kita menetapkan standar, target kita, tujuan kita sebelum terjadinya proses tersebut. Kita menentukan menetapkan tujuannya. Misalnya kita proses itu kita menetapkan tujuan yang tadi kan, yang pertama tadi tujuannya kita penjualan itu tuh targetnya sebesar 30%. Nah, sebesar 30% kan. Nah, itu yang pertama, step yang pertama. Nah, yang kedua itu kita melakukan performance-nya tadi kan. Selama 30% itu kan kita cek nih apakah penjualan target kita tuh udah 30%. Nah, di sini adalah kayak aksi kita gitu kan, kayak kerjanya di sini tuh cara kerja itu yang di nomor 2. Nah, yang di nomor 3 ini, nah kita membandingkan gitu dari step 1 sama step 2. Contohnya misalkan tadi kan kita targetnya 30%. Nah, setelah dicek, setelah kita penjualan itu ternyata nggak sampai 30%, misalkan cuma 25% gitu kan penjualan kita. Nah, kemudian kita masuk ke step 4. Nah, step 4 ini kan step 1, step 2, step
1, step 2, step 3 itu menyambung gitu kan, dia berkaitan, saling berkaitan. Nah yang keempat itu dia mengevaluasi akibatnya, kenapa sih kok bisa terjadi, kenapa sih bisa 25% ini penjualnya, kan targetnya 30%. Nah kita evaluasi dan cari jalan keluarnya. Dan next selanjutnya itu tipe dari kontrol. Tipe dari kontrol itu ada output control, behavior control, sama claim control. Dan di sini saya nggak jelasin semuanya karena nanti akan dijelaskan oleh slide selanjutnya. Pokoknya ini mekanisme kontrolnya itu, kalau output control ada financial measures of performance, organizational goals, sama operating budget. Sedangkan behavior control itu ada dari supervision, kedua ada MBO, dan tiga ada rules and standard operating producers, dan yang terakhir ada file control, yaitu mekanisme kontrolnya itu ada values, norms, and socializations. Next. Nah, tadi kan ini output control. Nah, output control itu kan tadi ada 3 kan. Nah, yang pertama itu ada 4 measures of financial performance. Nah, di sini tuh ada rumus-rumusnya gitu kan, kayak cara perhitungan perusahaan itu untuk menentukan kayak hasil akhirnya. Jadi measures of financial performance itu dia berpatokan pada hasil akhir gitu. Tadi kayak misalkan kayak selama proses tadi tuh nggak dipikirin, yang penting hasil akhirnya tuh mencapai target atau enggak gitu. Nah contohnya kalau misalnya mau untuk mencapai profit ratio tuh, yaitu ada kalau untuk menghitung ROI itu yaitu net profit sebelum pajak dibagi sama total aset. Nah kalau untuk menghitung operating margin itu total operating profit dibagi sama pendapatan penjualan. Nah kemudian ada bagian-bagian yang profit ratios, liquidity ratios, difference ratios, sama activity ratios. Yang liquidity ratios itu kalau mau ingin menghitung current ratio itu tuh current asset dibagi dengan current liabilities. Nah yang selanjutnya ada quick ratio. Kita ingin menghitung quick ratio itu yang rumusnya current assets yaitu inventory, current asset itu ya berupa inventory dibagi dengan current liabilities. Nah yang selanjutnya, yang poin selanjutnya adalah average ratios. Itu yang pertama ada debit to asset ratio, ingin menghitung debit aset ratio itu yaitu total debit dibagi dengan total aset. Dan kedua itu ada times covered ratio, yaitu kita ingin menghitungnya di mana, yaitu dengan cara profit before interest and tax, yaitu pendapatan sebelum bunga dan pajak itu dibagi dengan total bunganya, jadi dibagi. Ini rumusnya seperti ini aja ya, ini mudah kok. Dan yang poin keempat ada activity ratios, itu inventory turnover. Dia ingin menghitung inventory turnover-nya, itu COGS dibagi dengan inventory, itu cost of goods sold-nya. HPP dibagi dengan inventory-nya. Dan yang terakhir ada day sales outstanding, itu gimana cara menghitungnya, yaitu dengan current accounts receivable dibagi dengan sales for period. Nah itu adalah rumus-rumus dari output control, yaitu dia tuh biar berpatokan dengan hasil. Misalnya ingin mencari current ratio-nya, yaitu tinggal dibagi aja current asset dibagi dengan current liabilities. Terus misalnya mencari ROI. ROI-nya itu ada return on investment-nya, gimana caranya? Ini tinggal dibagi dengan net profit before tax dibagi dengan total aset. Nah inilah jadi hasil akhirnya berapa gitu. Atau mau dicontohkan, tapi di sini nggak ada spidol ya. Oke, next aja. Selanjutnya tadi ada 3 yang pertama ini output control kan ada 3 tuh, dari mekanisme output control. Nah yang kedua itu organization wide goal setting. Nah dia itu ada 3. Yang pertama dia tuh level corporate, bukan manager, itu level corporate itu untuk menentukan suatu tujuan gitu kan. Dan itu tujuan itu bakal dibagi per individu. Langsung aja ya, contohnya misalkan kayak perusahaan ini gitu, kayak Indomie. Nah di level corporate itu dia ingin punya tujuan kayak menjadi perusahaan ini terbesar di Asia gitu kan. Nah gimana caranya gitu kan? Dengan cara yang pertama yang level corporate ini dia kayak saya CEO itu bagi menjadi divisi nih. Ada divisi pemasaran, divisi produksi, divisi divisi ya banyak kan dibagi sebagai divisi-divisinya gitu kan. Ya divisi pemasaran, divisi produksi, divisi
bahan baku, intinya banyak gitu kan. Terus yang kedua ada divisional managers, set goals, each functions that allow the division of the achieved goals. Maksudnya itu kayak tadi udah dibagi divisi nih. Nah divisi ini dibagi divisi lagi. Jadi itu kayak bertahap. Jadi kayak itu seperti bagian yang ke bawah gitu. Tingkatnya itu yang ke bawah. Yang tadi kan pertama yang corporate nih CEO tuh kayak ngebagi ada divisi pemasaran, divisi produksi, misalnya divisi bahan baku, divisi misalnya ada banyak kan divisinya tuh dibagi. Jadi misalnya ada berapa divisi itu kan sebagian besar. Nah yang kedua ini divisi misalnya divisi pemasaran. Divisi pemasaran itu dibagi lagi, misalkan kayak ada divisi bagian pemasaran yang di pasar gitu misalkan, atau dia bagian di marketing, atau lagi dia banyak kan gitu, misalnya dibagi lagi, pokoknya dibagi lagi setiap individu itu menjadi golongan kecil. Nah kemudian itu tujuan itu untuk kayak mempermudah dan mempermudah pekerjaan, dan juga bisa mempermudah kita untuk mencapai tujuan itu. Nah kemudian yang terakhir tadi misalkan di basic pemasaran kan ada banyak nih, ada yang kayak marketing, ada yang ada di tugasnya di pasar, ada bagian tugasnya di bagian di misalnya masa-masa kampanye. Nah misalnya bagian yang marketing ini dia bagian di sosial media. Nah di sosial media tuh dibagi lagi gitu kan, misalkan dia yang bagian di Instagram atau di TikTok itu dia nggak semuanya, biar bekerja itu secara efektif gitu kan, biar juga bisa memudahkan mencapai tujuan. Jadi intinya tuh dari organizational wide goal setting itu dari level yang terbesar hingga level yang terkecil, dibagi setiap tahap 3 ini dibagi lagi jadi golongan yang lebih kecil gitu lah intinya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu kan tadi ada 3 mekanismenya. Yang terakhir yaitu zero based budgeting atau ZBB, an effective way to control expense. Nah langsung aja ya definisinya. Jadi ZBB itu kayak metode yang mengenolkan setiap budget gitu. Setiap tahun itu misalkan ganti kan, nah budget itu tuh dinolkan gitu. Kayak selain dinolkan juga dia tuh semua beban-bebannya itu di-justify atau dijustifikasi. Nah biar tidak terjadi nggak copy sama tahun-tahun yang sebelumnya gitu, bisa membandingkan. Nah tujuannya itu untuk mengurangi sampah yang nggak terpakai, maksudnya yang kayak yang nggak penting, pengeluaran yang nggak penting gitu kan. Nah tuh itu juga bisa, yang tujuannya juga tuh dia fokus pada kayak tujuan yang tadi kita tujuannya apa, jadi itu langsung aja gitu kan, nggak kayak banyak bertele-tele gitu. Nah tujuannya itu benefitnya itu yang pertama ada save money. Dari sini kita bisa kayak menghemat pengeluaran gitu kan. Jadi contohnya tuh ada juga yang kedua benefitnya ada promote of cost conservation and efficient culture gitu kan, kayak kita bisa mengefisiensi pengeluaran yang lain gitu kan. Nah siapa sih yang guna ini? Biasanya yang guna itu seperti kayak Unilever, ada Tesco, ada Francis Hazy dan Mondelez. Jadi misalnya itu kayak ZBB itu tuh membantu perusahaan itu menjadi lebih disiplin, efisien, dan global efek kompetitif, kayak menjadi lebih mudah, efisien aja gitu, nggak banyak bertele-tele untuk mencapai tujuannya. Nah contohnya misalnya kita ambil yang Unilever ya. Unilever tuh misalkan dia ingin mengeluarkan suatu produk baru. Ini contohnya kita yang ZBB untuk mengeluarkan suatu produk baru. Misalkan kita ingin mengeluarkan deterjen. Nah misalnya si manajer ini nggak langsung gitu kan, manajernya nggak langsung iklan gitu, misalnya nggak langsung kayak di TV gitu, nggak langsung ditampilin, nggak langsung dipasarin gitu. Jadi kayak dipikir-pikirin dulu, kayak pengeluaran itu tuh kayak lebih baik uangnya buat yang lain gitu, buat suatu suatu pemasaran yang lain, atau kayak lebih misalkan kita atau untuk meningkatkan misalkan uang pemasaran itu bisa ditinggalkan, misalkan deterjennya ada wanginya ada banyak ya, misalnya ada wangi sakura, ada wangi mati. Nah bisa jadi tuh uang itu tuh budgetnya itu bisa jadi kayak kita mengeluarkan deterjen kayak varian baru gitu. Jadi untuk menghemat kayak menghemat pengeluaran gitu, menghemat pengeluaran tapi menambah pemasukan. Jadi intinya itu ZBB itu dia membantu perusahaan
global kompetitif. Jadi itu sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Angga Pratama. Melanjutkan presentasi yang tadi, di sini ada yang namanya kontrol harga. Di dalam diskusi ini ada 3 mekanisme untuk seorang manajer menjaga karyawannya untuk tetap di jalur sesuai dengan pekerjaannya dan juga memantau organisasi sesuai dengan fungsinya atau strukturnya. Nah, 3 mekanisme itu yang pertama adalah pengawasan langsung, yang kedua adalah manajemen by objektif atau yang disingkat MBO, yang ketiga adalah kontrol birokratis. Oke, next slide. Oke, di sini ada yang namanya pengawasan langsung. Nah, pengawasan langsung ini adalah salah satu cara manajer untuk mengontrol langsung karyawan dan memantau dan juga langsung memberikan yang namanya itu contoh kepada karyawan tersebut yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, untuk pro-nya itu akan memberikan motivasi yang tinggi dan langsung memberikan contoh kepada karyawannya. Nah, untuk kontrolnya itu kita akan mengeluarkan banyak uang karena apa? Karena kita membutuhkan banyak yang namanya manajer dan juga menurunkan motivasi. Nah, dalam hal ini juga itu tidak cocok dalam pekerjaan yang sangat kompleks. Next slide. Oke, manajemen by objektif. Nah, manajemen by kontrol manajemen by objektif ini adalah salah satu metode manajer dan karyawan yang menyatukan tujuan dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk kelebihannya itu adalah meningkatkan yang namanya itu komitmen dan akurasi evaluasi. Nah, dan untuk kekurangannya itu rentan terhadap subjektif. Jika juga tidak memiliki sistem yang adil, itu sangat berpengaruh terhadap MBO tersebut. Nah, contoh dari MBO ini seperti dosen dan mahasiswa bersama-sama ke tempat kuliah untuk memberikan ilmu bagi dosen dan bagi mahasiswa itu untuk mendapatkan ilmu dari yang namanya dosen. Oke, next slide. Birokrasi kontrol. Nah, untuk mengontrol perilaku karyawan itu biasanya dikontrol dengan peraturan tertulis atau yang kita sering dengar itu SOP, sesuai standar operasional prosedur. Itu harus diikuti secara konsisten. Nah, untuk pro-nya itu efisien untuk pekerjaan rutinitas. Nah, kenapa itu efisien? Ya karena pekerjaan rutinitas itu seperti adanya agenda rapat tiap bulan. Nah, itu sangat cocok untuk SOP. Nah, untuk kontranya itu sangat lambat dan keterbatasan inovasi dan juga terlalu terikatnya dengan yang namanya birokratis. Oke, next slide. Nah, di dalam kontrol birokratis ini ada beberapa problematikanya. Yang pertama itu kesulitan menghapus peraturan. Itu salah satu jenis menghambat efektivitas organisasi. Karena apa? Karena
organisasi itu cenderung menambahkan peraturan baru tanpa menghapus yang namanya peraturan lama. Nah, jadi kan kalau tertimpa begitu kan agak susah gitu ya untuk adanya inovasi baru gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya inisiatif dan kreativitas yang sangat berkurang. Nah, kenapa terjadinya berkurangnya inisiatif dan kreativitas itu? Karena ya tadi adanya peraturan baru tanpa menghapus peraturan lama gitu. Kuncinya itu ada di susahnya menghapus peraturan itu. Nah, yang ketiga itu inovasi tidak sesuai dengan birokrasi. Nah, banyak peraturan yang baru maupun peraturan lama itu banyak yang tidak relevan gitu dengan yang terjadi terhadap suatu perusahaan itu atau organisasi tersebut gitu. Oke, next slide. Nah, plan control. Plan control ini adalah bentuk kontrol organisasi yang mengendalikan nilai, norma, dan budaya bersama untuk memadukan perilaku dan sikap karyawan secara internal, bukan melalui aturan tertulis atau pengawasan secara langsung. Nah, plan control ini contohnya itu kenapa bisa begitu? Karena kalau kita sering adanya kerja kelompok itu akan melahirkan yang namanya budaya. Ya, itu kita budaya sharing gitu. Dan menimbulkan rasa yang namanya itu saling menghargai. Itu jatuhnya ke norma. Nah, sedangkan yang nilai-nilai itu kita bisa menilai dari seseorang itu secara dalam gitu, tidak hanya melihat dari cover back-nya aja, dari covernya saja. Oke, next slide. Nah, untuk organizational change, mengapa organisasi butuh perubahan? Karena perubahan dari organisasi itu adalah satu langkah awal menuju ke posisi yang lebih baik dan mendekatkan tujuan utama dari organisasi tersebut. Nah, contohnya itu kayak Netflix mengubah yang namanya model bisnisnya dari penyewa DVD berubah ke layanan streaming untuk mengatasi perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Oke, next slide. Menurut teori Lewin, perubahan itu akan berhasil ketika dorongannya itu lebih besar daripada hambatannya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pertama, dorongan dari konsumen, dorongan dari customer, dorongan dari digitalisasi itu salah satu dorongan terbesar. Dan hambatannya itu masuk kemana gitu, kayak masuk ke karyawannya atau bagaimana. Oke, next slide. Untuk evolutionary and revolutionary change itu. Nah, apa itu evolutionary? Evolutionary itu adalah perubahan secara bertahap untuk jangka panjang. Contohnya seperti smartphone yang sedang kita gunakan sekarang itu kan perubahannya itu bertahap gitu. Yang pertamanya itu seperti dari ketikkan yang hanya bisa mengirim pesan saja dan berevaluasi ke layar sentuh gitu, yang bisa mengakses segala internet seperti sekarang, bisa video call dan lain-lain. Nah, sedangkan revolusioner itu adalah perubahan yang
bisa dikatakan itu perubahan hanya sementara. Karena apa? Karena untuk mengatasi suatu krisis dan tantangan besar yang ada di dalam suatu perusahaan gitu. Contohnya seperti kemarin aja lah, seperti pandemi. Nah, pandemi itu para pemerintah langsung mengambil tindakan revolusioner untuk mengatasi krisis. Nah, di saat pandemi itu kan ada yang namanya banyak yang terkena COVID, makanya para pemerintah itu langsung mengambil tindakan yang namanya lockdown. Nah, setelah COVID berakhir, maka tindakan tersebut dicabut dan kembali normal seperti biasanya. Itu untuk contoh revolusioner. Oke, next slide. Nah, untuk memanage perubahan. Oke, manage perubahan. Jika suatu perusahaan atau organisasi itu ingin adanya perubahan, yang pertama itu ada yang namanya mengidentifikasi. Kita itu harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dari perusahaan kita ataupun organisasi kita. Yang kedua itu namanya menetapkan perubahan. Setelah kita identifikasi masalahnya apa, bagaimana cara mengatasinya, maka kita menetapkan apa yang telah kita temui jalan keluarnya untuk perubahan itu. Nah, yang ketiga itu adalah penerapan di suatu organisasi setelah kita tetapkan perubahan tersebut. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, kita mencari perbandingan sebelum dan sesudah adanya perubahan organisasi tersebut. Mungkin sampai sini saja presentasi yang bisa saya sampaikan, dan saya juga banyak kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.